Halo, Assalamualaikum, salam from Sarajevo. Namaku Hanifah, aku orang Indonesia yang tinggal di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Aku mau cerita dikit nih tentang perjalananku jadi penjual tempe dan tahu di Bosnia dan Herzegovina. Ya, panjang banget ya ceritanya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah bertahan gitu ya. Sudah menekuni jual tempe, jual tahu, dan juga makanan Indonesia itu sejak 11 tahun yang lalu. Sekarang aku tinggal di Bosnia sudah 12 tahun ya, 12 tahun lamanya. Dan awalnya aku jualan tempe dulu ya, kemudian tahu, kemudian mencoba untuk jualan makanan Indonesia. Kenapa sih jualan tempe? Jauh-jauh dari tanah air merantau ke Bosnia hanya untuk jualan tempe sama tahu. Bagi aku apa ya, tempe itu adalah makanan Indonesia, makanan yang asli dari Indonesia. Dan dulu nenekku juga suka bikin tempe sendiri, bahkan raginya pun tuh jadi dari tempe jadi ya. Aku jualan tempe itu ada satu kebanggaan tersendiri. Jadi ceritanya dulu sebelum datang ke Bosnia, aku tuh sama sekali nggak kepikiran untuk jualan tempe, jualan tahu, apalagi tahu ya. Yang aku pikir pada saat itu jual tahu, tempe itu susah. Tahu apalagi gak kepikiran, paling yang bisa itu cuman pabrik besar gitu aja. Tapi pas waktu datang ke sebelum datang ke Bosnia, salah seorang temanku itu ngasih saran, Mbak, coba deh jualan belajar bikin tempe, karena di sini gak ada tempe gitu kan. Di sini kan orang-orang kalau misalnya mau nyari tempe itu biasanya sih harus ke toko organik gitu ya. Tapi itu pun harus nunggu karena tempenya itu dari Austria gitu. Dan itu harus nunggunya itu bisa sampai 2 minggu, minimal 2 minggu sampai 1 bulanan lah, inden dulu katanya. Dan harganya pun juga lumayan mahal. Tempe kecil tempe kecil 200 gram itu sekitar 6 euro kalau nggak salah ya, pada saat itu. Dan ada juga salah satu istri diplomat yang bertugas di KBRI Sarajevo juga menyarankan, Mbak, sebelum datang ke Bosnia sebaiknya ini ya, bukan jualan tapi belajar dulu bikin tempe, belajar dulu bikin tahu. Soalnya kita di sini nih susah kalau misalnya nyari tahu, tempe. Tahu itu kita harus ke Serbia dulu gitu untuk dapetin tahu. Terus tempe juga kita harus nungguin dari Austria datang gitu ya, harus nungguin 2 mingguan gitu. Nah, makanya pada saat itu aku jadi berubah pikiran gitu kan. Sebelum datang ke Bosnia ini kayaknya harus ada bekal dulu nih gitu. Jadi pas waktu sebelum datang ke Bosnia, pas waktu itu masih ngurus dokumen, berbagai macam dokumen, masalah-masalah yang harus aku selesaikan sebelum pindah ke sini ya, mengikuti suami yang tinggal di Sarajevo. Meluangkan waktu untuk belajar, pergi ke beberapa pabrik tahu ya, bahkan sampai ke pabrik tahu yang ada di Bogor gitu kan, gimana caranya bikin tahu. Aku belajar gitu, aku pelajari apa saja sih bahannya gitu, bagaimana caranya membuat tahu supaya bisa bagus seperti itu gitu. Dan selain itu juga aku belajar bikin tempe, bikinnya juga ke pabrik tempe gitu ya, yang ada di Batu, sampai pulangnya malam gitu kan.
Dan alhamdulillah gitu ya, pas waktu awal datang ke Bosnia, ke Sarajevo tepatnya, pada saat itu sih aku nggak apa awalnya aku mencoba untuk bikin tempe dulu gitu, dan aku bela-belain ibuku terutama gitu ya, yang memesankan cetakan tahunya itu dari kayu dan kita bawa dari Indonesia. Itu jadi teman ibuku itu kan temannya adalah tukang kayu gitu ya. Jadi ibuku tuh minta tolong untuk dibikinkan cetakan tahu yang kecil, ada yang kecil dan juga yang sedang gitu, dari Indonesia. Nah, awalnya sih aku masih belum ini ya berani bikin tahunya. Kemudian yang pertama aku bikin itu adalah tempenya. Nah, untuk tempe ini pertama kali aku gagal karena ternyata panas gitu ya, terlalu panas. Jadi tempenya ada yang berhasil gitu ya, tapi sebagian itu gagal dan busuk gitu. Dan lain waktu aku bikin lagi tempenya, karena suhunya aku belum bisa menentukan gitu ya, berapa cocoknya tempe. Itu nggak jadi karena kedinginan. Ya aku sih bukan 1-2 kali gagal gitu ya untuk bikin tempe, kadang beberapa kali gitu kan. Bahkan setelah sempat berani untuk menawarkan untuk bikin tempe, itu juga pernah gagal. Jadi aku ingat pas waktu itu aku sudah berhasil bikin tempe, dan ibu dubes yang dulu, yang pertama, yang dulu pesan tempe itu untuk acara gitu ya, untuk acara besar gitu kan. Ternyata tempenya nggak jadi, aduh sedih banget gitu ya. Tapi itu aku beberapa kali sih itu untuk bikin tempe itu kita juga butuh waktu gitu, butuh waktu bukan waktu sih, mental ya gitu. Yang paling penting itu adalah sabar gitu ya, sabar dan tetap kekeh ya, jangan menyerah gitu kalau misalnya untuk bikin tempe. Tahu juga gitu, aku nggak langsung berhasil. Kalau bikin tahu itu juga aku nggak langsung berhasil, beberapa kali gagal juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa melewati tantangan itu. Dan awalnya sih customerku itu dari KBRI, dari orang-orang Indonesia dulu. Kemudian sama ibu dubes yang dulu tuh dikenalin, dipromoin gitu kan, ini produk tahu dan tempe dari warga negara Indonesia yang tinggal di Sarajevo. Ada orang Malaysia juga, kemudian ada temanku orang Filipina, orang Asia yang lain. Nah, kemudian aku mencoba untuk bikin Instagram ya. Ada salah satu customer aku yang orang Bosnia gitu ya. Dia vegetarian dan mungkin vegetarian dan juga vegan gitu ya. Nah, dia coba untuk order tahu gitu. Order tahu. Ternyata cocok di lidah dia. Jadi orang Bosnia yang coba untuk ini order tahu bikinanku, dan dia suka dengan makananku, tahu bikinanku ya. Dan sejak saat itu tahu bikinanku dipromosikan lewat Instagram, lewat media sosial yang lain gitu ya. Dan ternyata jadi dari mulut ke mulut mereka pada order juga dan mencoba untuk order tahu bikinanku gitu. Dan mereka ternyata suka ternyata suka. Dan ya sampai sekarang ada yang masih tetap order gitu. Dan customerku bukan hanya dari ini aja ya, dari Bosnia, sekarang merambah dari Amerika, dari kedutaan Amerika, dari kemarin ada juga dari Slovakia, dari Jepang juga pernah gitu.
Jadi yang jelas aku bersyukur banget ya. Alhamdulillah sampai sekarang aku intinya jangan menyerah gitu, dan aku bangga sebagai orang Indonesia yang jadi penjual tahu dan tempe yang ada di Bosnia. Oke, terima kasih, itu curhatanku kali ini dan jadi menginspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, salam.